Mohon maaf mungkin pada malam hari ini ada sedikit berbeda, tapi yang penting lebih fresh. Malam hari ini kita biasanya langsung melaksanakan sholat tarawih di jeda dengan kutub sejenak. Malam hari ini ada tausiah peringatan nuzulul Quran dengan harapan Masjid Al-Furqan mengajak kepada para jamaah untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dan pedoman Al-Quran sehingga bisa terwujud dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu jamaah rahimakumullah, kita persingkat waktu saja memulai acara ini. Mari sama-sama kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu marilah sama-sama kita simak pembacaan kalamul ilahi atau pembacaan suci Al-Quran, yaitu insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Abdul Rajab. Kepada beliau al-waktu wal makan tafadhul bil hurmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Aliyul. Terima kasih kami sampaikan. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan senantiasa menambah keimanan dan kecintaan kita kepada ayat suci Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu Tausiah Agama, peringatan menuju Al-Quran, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita, guru kita, kepada Al-Muqarram Al-Ustaz Haji Ali Junaifah LCMA Al-Waqtu wal Makan Tabadul bil Hurmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Insyaallah mudah-mudahan agak lama karena masih pengen buru-buru sholat tarawih ini.
Mungkin ini jadi momentum terbaik untuk mengingatkan kita tentang kemuliaan Al-Quran dari kecintaan. Karena kan kalau sesuatu yang dicintai setulus hati pasti ingin dikenal. Ya, kota aja ada ulang tahunnya kan, ulang tahun kota, ulang tahun kampung, apalagi ulang tahun pernikahan, kita pengen ingin lagi. Tapi kalau dia sebelah sama istri, langsung ulang tahun pernikahan. Sebelah sama kampungnya, nggak ulang-ulang. Jadi yang tidak suka disuruh Quran, dia nggak pernah ngaji. Sesederhana itu. Gak suka sama Quran, karena emang nggak bisa baca, nggak pernah minta, nggak menikmati, nggak memahami. Al-Quran nggak pernah menginspirasi, Al-Quran nggak pernah menjadi obat penyembuh hati. Maka nggak merasakan kehadiran Quran. Ngapain disuruh Quran ikut? Pasti begitu. Tapi kalau kita udah cinta Pak, bosnya dia sepeda ada, diingat-ingat kan ini belinya, wah ini udah genap saya setahun punya sepeda ini sepeda doang, masya Allah. Ada yang sepatu begitu, ada yang macam-macam. Sesuatu yang kita cintai, kita pasti ingin mengingat lagi momen. Itu normal dan itu manusiawi. Lebih-lebih lagi momennya direkam di dalam Al-Quran Karim. Jadi bukan ada rekayasa sama sekali. Disebutkan di dalam ayat yang tadi dibaca oleh kita, Syahrul pada Abdullah Syaitan Rajim Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas mubayyinatin minal huda wal furqan Syahrul Ramadan. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya bagian dari refleksi rasa cinta kita kepada Al-Qur'an, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita umat yang spesial dari Al-Qur'an. Ya, sekaligus pada kesempatan malam hari ini dalam waktu yang cukup singkat ini kita ingin lihat apalagi pengetahuan yang harusnya kita ketahui tentang Al-Quran. Yang pertama, rahimahullah bahwa nuzul Quran turun 2 kali, ya, tidak turun 1 kali, jadi ada 2 tahap. Tahap pertama turun dari Lauh Mahfuz. Lauh itu lembaran mahfuz yang terjaga. Kita nggak tahu bentuknya kayak apa, nggak pernah ada yang main ke sana kan? Kan ada bapak orang ke Sidratul Muntaha ada nggak? Nggak ada lah. Iya. Ke sana di sisi Allah udah rapi, 3 juz lengkap ayat semuanya. Itu diturunkan ke langit dunia. Itu pun kita nggak tahu persisnya di mana lokasi yang dimaksud dengan langit bumi itu di mana Allah. Itu yang dimaksudkan oleh ayat yang tadi dibaca, ayat 180 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Ini maksudnya yang diturunkan sekaligus 30 juz. Kemudian tahapan yang kedua diturunkan secara berangsur-angsur. Dari diambil oleh Jibril dari langit dunia disampaikan kepada Nabi SAW sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berdasarkan urutan ayat atau urutan surat. Karena kalau berdasarkan urutan ayat urutan surat, yang pertama disampaikan kepada Nabi bersih Al-Fatihah. Tapi faktanya yang pertama diterima Nabi SAW adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang pertama, yang 5 ayat pertama surah Al-Alaq yang diterima oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi tidak sesuai urutan ayat dan surah. Bukan perintahnya agar tidak sesuai urutan ayat dan surah, tapi perintahnya ayat-ayat tertentu. Jadi Jibril tidak melaksanakan kecuali apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Pertanyaannya kenapa? Malah berantakan turunnya. Juz 30. Nyaris seluruh surat. Ulama mengatakan hanya ada 2 surat saja di juz 30 yang tidak disepakati turunnya di Mekah. Turunnya di fase Nabi belum hijrah ke Madinah. Tapi letaknya malah di juz 30. Padahal turunnya di luar, lagi Nabi masih di Mekah. Jadi urutan turun beda sama urutan yang ada di Lauh Mahfuz. Urutan yang ada di Lauh Mahfuz itulah mushaf yang kita baca sekarang. Itu yang sudah tersebar yang diterima oleh Nabi sesuai
arahan perintah Allah kepada malaikat Jibril. Nah, apa clue-nya? Apa penjelasannya? Yang Allah SWT perintahkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi itu adalah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami oleh Rasulullah SAW. Dakwah, mulai dakwah secara terang-terangan. Tiba-tiba datang paman yang namanya Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Tabbatlah kau Muhammad." Mampus kau. Nabi, pamanmu, ayah, bibimu, makmu. Nabi itu betul, boleh lawan paman, boleh lawan bibi. Gimana Nabi? Paman jahat banget. Masa paman mendoain ponakan dia mampus? Tapi Nabi punya apa dong? Sabar. Turun surat mana yang Allah turunkan? Yang ada di juz 30. Tabbat yada Abi Lahab. Allah yang jawab cemoohan Abu Lahab terhadap ponakan sendiri Muhammad SAW. Nah, begitu jadi prosesnya. Baik. Ada peristiwa, Allah perintah Jibril sampaikan ayat ini kepada Muhammad. Ada pertanyaan, Allah perintah Jibril sampaikan ayat ini kepada Muhammad. Kan gitu. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Oh, mereka tanya tentang ruh, turun ayat tentang ruh. Seperti itu. Oh, Nabi merasa lama nggak menerima wahyu. Gimana nih? Masih jadi rasul nggak? Biasanya kan ada 3 hari turun wahyu, paling lambat 3 hari. Udah berapa hari nggak ada wahyu turun? Cuma Allah turunkan Ad-Duha wal-laili idza saja wa da'a rabbuka wa maqalatana. Rabbmu enggak seinggok baik padamu. Rabbmu tidak sedang meninggalkanmu. Rabbmu mencintaimu kok. Jadi seperti itu. Ya. Nah, begitu Nabi terima, kan belum meletakkan juga kayak orang nyusun puzzle. Bapak Ibu. Jadi Jibril itu kasih taunya, Muhammad, ini ayat ini setelah ayat yang ini, sebelum ayat yang ini. Tapi waktu Iqra, Jibril nggak jelasin apa-apa. Surah Iqra doang, udah turun Iqra 5 ayat. Nanti setelah itu turun lagi kan nggak langsung, nggak terus sekaligus surah Al-Alaq, ya kan? Kalla innal insana layatgha. Berikutnya turun itu kan ayat ke-6 kan? Ar-ra'ahu istaghna, Abu Jahal. Dia merasa boleh berbuat seenaknya. Yang pukul Nabi itu Abu Jahal kan? Sudah Abu Jahal. Kalla innal insana layatgha. Ulama mengatakan itu jarak antara 5 ayat pertama surah Al-Alaq dengan ayat ke-6 sampai akhir itu hampir, ada yang bilang 3 tahun. Lama jaraknya. Satu surat sebagian turunnya 3 tahun yang lalu, sisanya tahun sekarang, kira-kira gitu. Masya Allah. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ya, jadi Jibril sudah Muhammad, ini setelah ayat yang ini sebelum. Ya udah, jadi Quran itu ya kalau kira-kira kita lalu sekarang tuh turunnya belum nanti pelan-pelan selama 23 tahun, akhirnya ketutup semua bahasanya, kesempurnaan semua. Menurut Nabi. Masya Allah. Kenapa turunnya berlangsung di sini? Orang kamu pertanyakan, kenapa sih? Nah, sekaligus saja. Siapa yang nanya? Yang kafir. Maka kita jangan nanya, kita belajar aja ya kan. Kalau kita nggak mempertanyakan, tetapi ingin tahu hikmahnya. Kalau mereka kan mempertanyakan. Ada di mana pertanyaan itu? Surah Al-Furqan ayat 32. Sama mana masjid ini kan? Iya. Qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Orang-orang yang enggak beriman itu mereka bertanya, kenapa sih enggak turun sekaligus saja? Turun sekaligus kan enak, tinggal belajar pelan-pelan belajar. Apa jawaban Allah SWT? Tujuannya agar hatimu teguh, mantap. Ya. Benar kan Bapak? Kita sekolah sehari berapa jam SD? Masuk jam 7 ya. Pulang jam 7 biar hitungnya gampang. Pulang jam 1. Jam 7 jam 1 berapa jam? Apa 19, 10, 11, 12, 6 jam. 6 jam sekolahnya 6 tahun.
Sehari 6 jam. Masih ada sisa kan dalam sehari? Saya sehari 24 jam. Kurang 6 jam bisa bisa 18 jam. Kenapa sih? Sehari kita nggak sekolah 12 jam aja. Berarti 3 tahun udah tamat, benar nggak? Daripada kita harus tamat 6 tahun. Kalau kita sekolah sehari 12 jam, 3 tahun udah tamat. Oh, kita tambah lagi. Wah, 6 kali 3 sekalian. Apa maksudnya? Dinusab bita bihi fuad. Belajar di pelan-pelan aja, biar kokoh ilmunya, biar mantap. Soalnya, rahimahullah, ada banyak kan? Sekarang sering diadakan pelatihan. Wih, 3 hari, nggak pakai tidur. Beda dengan mereka yang belajar pelan-pelan. Itu lebih meresap ke hati. Dinusab bita bihi. Berapa tahun? 23 tahun. Masya Allah. Jadi teguh hati Nabi SAW. Jadi setiap instruksi, setiap pesan yang ada dalam Al-Quran benar-benar masuk ke dalam hati Nabi SAW. Kita belajar apa dari situ? Kita belajar bahwa Al-Quran itu tujuannya biar masuk ke dalam hati, bukan sekedar bunyi. Tamam? Bunyi sekeren. Ditanya habis ngaji, pulang tadarus, ngapain? Tadarus. Ngapain tadarus? Ya tadarus. Iya, ngapain? Baca Quran. Quran dibaca. Iya. Baca apa? Ya baca Quran. Ya apa? Apa yang dibaca itu apa? Ya baca Quran. Ya Allah. Kita kalau ada orang habis baca Quran, Pak. Baca apa? Quran. Baca apa? Dia jelasin kan? Tadi saya baca berita Iran Ibu. Gitu kan? Ini kita lihat ngapain? Tadarus. Tadarus ngapain? Baca Quran. Baca apa di Quran? Ya baca Quran. Ya jelasin dong baca apa? Linusab kita bifuada. Itu masalah kita. Kita ngegas mulu, nggak masuk hati. Sekalinya tadarus semalam 2 juz. Pulang-pulang ditanya ngapain? Baca Quran. Baca apa? Baca Quran. Ya jawab itu mulu. Apanya yang dibaca dalam Quran? Perintahnya apa? Larangannya apa? Pesannya apa? Kita nggak mau tahu kan? Yang penting bunyi, nggak penting masuk hati. Maka nggak berdampak Al-Quran. Yang baca Al-Quran kelakuannya nggak berubah, nggak makin baik sama istrinya, nggak makin sayang sama anaknya. Tiap malam baca Quran. Karena baca dulu masuk ke hati. Khatam 2 kali, 3 kali Ramadan. Setiap Ramadan khatam berkali-kali. Dan Quran tidak pernah masuk ke hati. Dibaca Allah, cuma bunyi ngapain? Nomor satunya Quran bukan buat dibunyikan, bukan buat dimasuki ke hati. Ya, alhamdulillah. Masih ada Ramadan berapa malam lagi? Mudah-mudahan kalau kita masih mau baca Quran, kita baca biar masuk dalam hati. Kalau Allah cerita neraka, kita sedih. Allah cerita kewajiban berbakti sama orang tua, sedih. Nggak ada orang tua lagi, udah nggak bisa berbakti, mau ngapain? Akhirnya ngedoain orang tua. Allah cerita soal tanggung jawab orang tua, didik anak, sedih. Dulu lagi anak-anak masih kecil, lagi badan masih kuat, anak kagak dididik, sedih. Baca Quran ingat, Masya Allah, Allah cerita surga, bahagia ya Allah, semoga masuk surga ya Allah. Harus diberi, tidak apa-apa, dan harus 2 jam. Yang dibaca 1 ayat tok tapi masuk hati, lebih baik daripada 2 juz tapi nggak ada yang masuk hati, cuma bunyi. Ya, kedua, kenapa beransur-ansur? Agar kita bisa memahaminya. Maksudnya gimana nih bisa memahaminya? Ya kan? Turunnya pelan-pelan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi kita paham, ya kan? Ya, coba nih langsung diturunin sekaligus. Kok ada tampaknya ada jahat banget Allah ya? Abu Lahab dikata-katain sama Allah. Lu kok Allah yang jadi jahat? Abu Lahab yang jahat.
Dia yang duluan ngatain Nabi Muhammad. Tabarlah kayak Muhammad. Mampus semua Muhammad. Muhammad kayak banget dia. Turun ayat. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, ya Allah. Udah kapan meninggal Abu Lahab? 15 abad lagi. Sampai hari kiamat nanti surah itu akan ada terus dalam Quran, akan terus dibaca orang. Dia cuma sekali doang ngatain Nabi, tapi karena Nabi sakit banget hatinya dan Nabi berakhir kalimat Allah dan malu semua, maka bertahap. Jadi kita ngerti ceritanya begitu masalahnya. Jangan ngatain orang, apalagi itu orang lain. Hati-hati. Orang masjid, orang sholat taraweh, orang bolak-balik ngaji, orang suka sedekah, orang tua yang nggak ganggu orang lain, dia hidup sendiri, jaga lisan, diam, ngapain dikata-katain sih? Nanti belajar ini, ya kan? Itu tujuannya agar kita mudah memahami Al-Quran karena baik. Kalau Allah begitu ya baik, kalau terus sekaligus nggak ngerti gitu ini ceritanya apa sih, backgroundnya apa nih, masalahnya apa kita jadi. Ya. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Perempuan muslimah harus pakai jilbab. Oh, ada background cerita juga. Jadi itu orang diganggu. Harus untuk orang yang tidak diganggu. Jadi survei dong sekarang. Quran mana ada salah Pak? Coba kalau ada kasus. Ada sih, tapi langka banget. Hitungan jari yang dia terjaga akhlaknya, terjaga pakaiannya, tetap digodai, terhitung aja. Seringnya ya nggak jaga akhlak, nggak jaga pakaian, ya kan? Quran nggak salah lah, dari Allah, insya Allah salah. Yang ketiga, rahmatullah menunjukkan bahwa ada tahapan penerapan hukum dibentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kayak apa misalnya contoh pengharaman khamar, ya kan? Pertama cuma disebutin, oke, banyak baiknya, tapi ada mudaratnya. Kasih tahu mudaratnya. Begitu masih mabuk, sesekali masih mabuk, pas mabuk, sholat ngeracok, tak khusyuk, berantakan sholatnya. Nah, diingat, wah boleh kalau wantu suka datang ke sholat, wantu suka. Jangan dekat-dekat sholat kalau lagi mabuk. Sadar dulu, beres dulu mabuknya baru sholat. Berarti masih boleh, kecuali waktu udah pergi ke sholat nggak boleh. Sampai kemudian turun hukum rijsun min amali syaitan, ini kerja setan ya, nggak bisa. Jadi ada tahapan penerapan hukum. Iya dulu masalahnya orang itu mabuk kawin putih, nggak kayak orang mabuk sekarang. Sehebat-hebatnya orang mabuk sekarang mana ada kayak minum putih, nggak ada kan? Nah, kalau dulu ada minum putih, zaman itu ekstrim banget. Jadi kalau minum putih minum khamar, sekarang nggak ada yang segitunya kan? Jadi susah, nggak bisa langsung haram. Waduh, langsung nggak minum air putih, repot. Nggak minum khamar. Jadi bertahap. Banyak lagi hukum-hukum yang lainnya juga seperti itu. Makanya Qurannya turun langsung. Yang terakhir, yang keempat, kenapa berangsur-angsur turunnya dari langit dunia kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan kemujizatan. Kemujizatan apa? Ini Pak ya. Kan mereka nuduh Quran itu bikinan Muhammad. Pernah baca itu? Nggak tuduh Muhammad itu budayawan. Dia tuh yang tulis Quran. Biar itu Quran laku, dia dipuji-puji orang, maka dia bilang Quran dari Tuhan. Sekarang coba nih ya. Coba cari satu orang aja yang nulis bukunya selama 23 tahun dan terus tulisannya berantakan. Dia tulis bagian penutup dulu, setelah itu bolak-balik berantakan. Tiba-tiba setelah 23 tahun tuh buku jadi rapi, mungkin kan? Mungkin. Ada orang
tulis selama itu ada, dia tulis pelan-pelan. Tapi dia tulis dari awal dong. Lah Nabi nyampein Quran, tiap kali turun Quran sampai sahabatnya, dan itu nggak ada yang berubah apa? Nggak ada yang berubah, nggak ada yang nggak jadi yang kemarin aku saja ya ini kan gitulah. Kasih tahu ke sahabat hafal, diajarkan cara baca, dikasih tahu maknanya, sahabat hafal dan bagaimana menghafalkan, nggak berubah lagi. Masya Allah. Pelan. Begitu 23 tahun, Nabi mau meninggal, turun ayat terakhir, sempurna dong, rapi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ngaji, puyeng nggak kalau baca Quran? Pernah nggak? Saya baca artinya puyeng, pantesan nih berantakan sih turunnya. Pernah gitu nggak, Bapak-ibu? Ya enggak lah, enak baca Al-Quran, sangat sistematis. Padahal turunnya nggak berurutan. Menunjukkan mustahil Quran bikinan Muhammad. Mana ada manusia bisa sehebat itu? Kalau ada, tunjukkan aja ada buku yang ditulis dengan cara ini. Ada nggak? Ada. Kata penulisnya ini 23 tahun saya tulis buku ini. Iya, tapi kan ada bukti di rumah Anda bikin catatan kecil tiap hari di rumah Anda, nggak pernah nge-share itu ke orang-orang. Nabi tiap kali turun ayat dia kasih tahu orang ini ada ayat dari Allah, ada ayat dari Allah, ada ayat dari Allah, ada ayat ini sebelum ayat ini setelah ayat ini, ayat ini sebelum ayat ini setelah ini. Pelan sampai bikin jelang Nabi meninggal jadi, masya Allah. Ya awali al-Fatihah, kemudian al-Baqarah, dibaca dulu, enak. Ada sistematikanya, masya Allah. Manusia gak ada yang waktu ini. Dan Nabi pun gak mau membuktikan Al-Quran benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa Al-Quran turunnya berangsur. Jadi Bapak Ibu, kalau dia nanya, kita suci Anda kan turunnya berangsur-angsur. Kenapa sih? Bukan kenapa sih, emang harus begitu. Ini kita saya terangkan 4 alasan kenapa Allah memilih menghadirkan Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Cukup dari kita tahu. Semoga mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Maaf jika ada kesalahan yang harus kita garis bawahi dan mengulang interaksi kita dengan Al-Quran, harus interaksi hati. Bacanya sih enak pakai mulut, tapi masuknya ke hati, Pak. Jangan baca pakai mulut yang ditunggu bunyi, nggak ada guna itu kalau bunyi doang. Yang berguna itu kalau masuk ke dalam hati. Maka biar masuk ke dalam hati, baca maknanya. Pelan-pelan. Nggak usah buru-buru, nggak usah ngegas, nggak usah ngebut. Bisa khatam, alhamdulillah. Nggak khatam juga kok. Selama masih ada umur, nggak khatam sebulan, 2 bulan, nggak 2 bulan, 3 bulan. Lah Nabi 23 tahun, benar nggak? Kapan Nabi khatam? 23 tahun kan? Betul kan? Orang turunnya 23 tahun, pelan-pelan. Artinya khatam 30 juznya 23 tahun. Berarti keren yang mana kita dari Nabi? Dan kita ada yang ngaji tadarus 10 malam udah khatam. Keren mana kita sama Nabi? Nabi 23 tahun, kita 10 malam. Masa keren kita? Iya, keren bunyi doang nggak masuk hati. Semoga ya, Bapak, biar Al-Quran bisa benar-benar hadir dalam hidup kita sebagai sesuatu yang menginspirasi, mengarahkan, membimbing, menyelesaikan persoalan. Yang pasti Al-Quran itu meluruskan akhlak. Harusnya orang yang rajin ngaji itu benar hidupnya. Kalau mau mikir dulu, kalau bergerak pikir dulu, nggak nyakitin hati orang, nggak menzolimi orang. Makin dia dekat sama Quran, makin dia sering ngaji, makin dia. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan jazak kepada Pak Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan.